Bab 2711. Mereka terpaksa menelan semua kata-kata mereka saat mereka melihat Jack. Master Forest sangat gembira. Senyumnya begitu lebar sehingga mengancam akan membelah wajahnya. Jika itu adalah tempat yang tepat untuk melakukannya, dia akan mulai bertepuk tangan untuk merayakannya. Dia begitu jelas dengan apa yang dia lakukan, tetapi bocah itu masih jatuh cinta padanya. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mempengaruhi kinerja anak nakal itu saat ronde dimulai. Jelas tanpa memikirkannya bahwa bocah itu pasti akan mencoba menggunakan pengetahuan yang dia miliki untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Hanya saja, mereka tidak tahu apakah cara Jack akan efektif atau tidak. Tidak peduli metode apa yang ada dalam pikirannya, Master Forest memutuskan bahwa dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengganggu Jack. Jack segera melihat melalui pikiran Master Forest, dan senyum jijik terbentuk di wajahnya. Pada saat itu, Bradley memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia memberi jalan kepada Jack. Jack menatap Bradley dengan dingin. Bradley telah kembali menjadi master tanpa emosi itu. Benar saja, sejumlah besar temperamen sebelumnya telah dipalsukan. Itu semua dilakukan untuk memprovokasi Jack. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya pada pikiran itu, melemparkan semua pikiran itu ke belakang kepalanya. Dia mulai berjalan ke depan dan mendorong pintu terbuka. Semua orang mengikuti di belakangnya. Penyangga itu sekitar 3 kaki jauhnya dari pintu. Setiap penyerang akan menjadi penghalang yang terisolasi. Itu adalah ruang yang terisolasi. Semua orang bisa melihat pemandangan di dalam ruang. Di alam ilusi, seekor Phoenix besar berpatroli di dalamnya. Pada saat itu, mata Phoenix setengah terbuka dan wajahnya terlihat malas, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, Phoenix sudah berada di alam pemadatan musim semi. Jika tidak diikat oleh rantai, itu bisa bergegas dan merobek setengah dari orang-orang di sana. Jack menatap Phoenix dan menghela nafas. Phoenix mungkin sudah matang, tapi masih belum setua itu. Itu masih hanya pada tahap awal tingkat bawaan. Saat Jack berjalan maju dan memasuki dunia ilusi, dia tiba-tiba mendengar gelombang diskusi. Dia segera tahu bahwa Claude sedang berbicara. Dia terlalu percaya diri. Seekor Phoenix tidak mudah dihadapi. Jika dia bersikeras memaksanya, itu tidak akan berakhir baik untuknya. Kata-kata itu mungkin terdengar seperti nasihat bagi Jack untuk tidak impulsif, tapi itu dipenuhi dengan rasa ejekan. Jack tersenyum dingin saat dia berbalik dengan tiba-tiba. Claude sepertinya tidak akan pernah berhenti. Jack sudah memperingatkan Claude sebelumnya, tetapi Claude sepertinya sudah melupakannya. Jack bukanlah orang yang mudah memaafkan. Dia hanya sementara melepaskan Claude karena keadaan khusus. Namun, dia sudah berada di ronde terakhir, dan bocah itu tidak lagi berguna. Jack tiba-tiba tersenyum dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, "Ingat semua yang kamu katakan tadi. Jangan menyesal nanti." Setelah mengatakan itu, Jack berbalik dan berjalan ke alam ilusi. Alam ilusi begitu realistis sehingga Jack benar-benar tertipu. Setelah memasuki formasi, dia sepenuhnya tenggelam dalam ilusi. Setelah itu, bahkan tanah di belakangnya berubah menjadi dataran hijau. Merasakan seseorang telah masuk. Mata Phoenix perlahan melebar. Burung Phoenix berwarna biru tetapi tidak memiliki sayap. Sebaliknya, ia memiliki 2 cakar baik depan dan belakang. Cakarnya yang tajam memiliki rasa dingin yang samar bagi mereka, bahkan jika seseorang tidak berada di dekat mereka. Ketajaman cakar bisa dirasakan dari dinginnya. Jack berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat orang-orang di dalam penyangga, tapi dia masih bisa merasakan tatapan mereka padanya. Bab 2712. Saat Jack memasuki formasi, orang-orang di buffer semuanya kehilangan reservasi. Lagi pula, hanya Jack yang belum menyelesaikan tahap ketiga. Semua orang menatap Jack dengan mata melebar, terutama Bradley. Selain kegembiraan, tidak ada emosi lain di matanya. Pada saat itu, suasana hatinya berubah menjadi sangat rumit. Dia sudah menggunakan setiap trik dalam buku yang dia bisa. Dia yakin bahwa Jack tidak akan pernah bisa mendapatkan buah Phoenix hijau hanya karena Jack tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jamisan berkata dengan gelisah, "Menurutmu apa yang akan dilakukan Jack untuk mendapatkan buah Phoenix hijau? Pikiranku sedang kacau saat ini. Saya sudah mencoba semua yang saya bisa. Saya bahkan masuk dan mempertaruhkan hidup saya. Pada akhirnya, saya cedera, dan bahkan tidak bisa mendapatkan milik saya." Tangan di buah Phoenix hijau.
Phoenix itu terlalu pintar. Setelah Jamisan mengatakan itu, semua orang mengangguk kecuali Bradley. Selama putaran, mereka telah memikirkan berbagai rencana sebelumnya, tetapi semuanya sia-sia setelah mereka memasuki dunia ilusi dan menghadapi Phoenix. Tak satu pun dari mereka berhasil melewatinya. Jamisan, Conrad, dan Benedict semuanya terluka saat memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat itu, beberapa dari mereka memiliki perasaan yang rumit di hati mereka. Conrad menatap Bradley, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Bradley, sekarang setelah Jack masuk, tidak perlu aturan lagi. Bisakah Anda membantu menjawab pertanyaan kami? Bagaimana Anda mendapatkan buah Phoenix hijau?" Conrad sangat ingin tahu tentang hal itu. Dia tahu seperti apa Bradley. Meskipun mereka semua adalah alkemis dari Sky Peak Pavilion, Bradley memandang rendah mereka. Conrad mungkin tidak mau menerimanya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun di depan bakat luar biasa Bradley. Mengajukan pertanyaan saja telah memberinya banyak keberanian. Bagaimanapun, Bradley selalu hanya peduli pada dirinya sendiri. Jika Bradley tidak ingin mengatakannya, seseorang hanya akan dihadapkan dengan kata-kata dingin bahkan jika seseorang bertanya. Suasana hati Bradley cukup rumit dan sedikit khawatir pada saat itu. Setelah mendengar pertanyaan Conrad, dia menatap mata Conrad dan menyapu peserta lainnya. Semua orang memandangnya dengan antusias. Sepertinya semua orang benar-benar ingin tahu bagaimana dia mendapatkan buah Phoenix hijau. Bradley mengangkat alis dan tertawa dingin, "Karena kalian semua sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu." Setelah mengatakan itu, Bradley melihat ke arah barisan ilusi. Pada saat itu, Jack tidak bergerak sama sekali, seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Phoenix sudah membuka matanya dan mengunci tatapan dengan Jack. Jika Phoenix tidak dirantai, itu pasti akan bergegas dan mencabik-cabik Jack. Setelah menatapnya beberapa saat, Bradley akhirnya menjawab, "Metodenya sebenarnya sangat sederhana. Saya menghabiskan begitu lama di Gunung Granyon, dan saya pernah bertemu burung Phoenix seperti ini sebelumnya. Mereka suka makan energi dingin, jadi bahan apapun dengan energi dingin sangat memikat burung Phoenix. Saya menggunakan pil pembekuan." Saat dia mengatakan bahwa semua peserta melebarkan mata mereka. Pada saat itu, mereka tidak dipenuhi dengan rasa ingin tahu, tetapi kebingungan. Claude adalah orang pertama yang berbicara, "Kita semua menyadari poin khusus burung Phoenix itu. Aku mungkin seorang alkemis yang fokus pada pemurnian pil, tapi setidaknya aku sudah hafal pengantar untuk." Bab 2713. Aku sudah pernah melihat perkenalan pada burung Phoenix di arsip kuno sebelumnya. Kesukaan Phoenix terhadap energi dingin adalah sifat pertama yang terdaftar. Aku mencoba menggunakan titik itu. Setelah memasuki pintu, aku mengeluarkan pil es yang padat dalam dingin, energi. Efek dari pil es tanah seharusnya tidak lebih buruk daripada pil pembekuan. Di zona penyangga, saya mencampur racun dengan pil dan membuangnya. Namun, Phoenix tidak jatuh cinta sama sekali. Yang dilakukan Phoenix hanyalah pandangan sekilas, pada pil dan tutup matanya, abaikan mereka. Setelah Claude selesai berbicara, semua orang mengangguk setuju. Jelas bahwa setiap orang kurang lebih mengetahui karakteristik khusus itu. Mereka telah mencoba menggunakannya untuk keuntungan mereka tetapi tidak berhasil. Conrad berkata, "Saya melemparkan beberapa pil dengan karakteristik dingin. Bukan hanya pil, tapi senjata juga. Namun, mereka tidak pernah berhasil menarik Phoenix. Phoenix hanya akan melihatnya sebelum berbalik. Sepertinya dia tidak ingin memakannya juga. Kami tahu tentang pil pembekuan juga. Selain itu, pil pembekuan sebenarnya tidak begitu padat dalam energi dingin. Mengapa milikmu akhirnya bekerja, sementara milik kita tidak terlepas dari berbagai upaya kita?" Kata-kata terakhir Conrad persis seperti yang dipikirkan semua peserta. Mereka semua melebarkan mata mereka saat mereka menatap Bradley dengan rasa ingin tahu. Bahkan Penatua Maurice, Tuan Zain, dan yang lainnya melihat dengan rasa ingin tahu. Bradley dengan dingin tertawa, "Menurutmu apa burung Phoenix itu? Meskipun mereka binatang buas, jangan berasumsi bahwa binatang buas itu tidak memiliki kecerdasan. Apakah kamu pikir mereka akan dengan patuh jatuh cinta hanya karena kamu melemparkan beberapa pil dengan energi dingin? Apakah kamu pikir mereka akhirnya akan mengkonsumsi racun dengan patuh? Phoenix sudah matang dan sudah berada di alam pemadatan musim semi. Tidak mungkin sebodoh itu. Paling tidak,
Itu tidak akan jatuh untuk trik yang begitu dangkal. Jika kamu tidak mengerti, pikirkanlah di jalan lain. Jika kamu adalah Phoenix, dan beberapa pil memikat tiba-tiba dilemparkan dari luar, apakah kamu akan dengan bodohnya menabrak dan memakan semuanya? Kata-kata itu membuat wajah mereka memerah. Bradley telah memukul kelemahan mereka di tempat. Baik itu sebelum atau setelah mereka memasuki alam ilusi, mereka tidak pernah mempertimbangkan kecerdasan Phoenix. Mereka hanya berpikir untuk menggunakan karakteristik khusus Phoenix untuk memancingnya memakan racun. Mereka kemudian akan memiliki kesempatan terbaik untuk mendekati buah Phoenix hijau. Mereka melupakan sesuatu yang penting. Meskipun burung Phoenix adalah binatang buas, mereka masih bukan binatang dengan kecerdasan rendah. Sebelum ditangkap oleh Sky Peak Pavilion, itu telah tinggal di Gunung Grand Yon yang sangat berbahaya. Gunung Grand Yon adalah tempat berkumpulnya binatang buas. Jumlah binatang yang tidak diketahui berdiam di dalam, dan jumlah binatang yang tidak diketahui mati setiap hari. Jika tidak cukup pintar, ia tidak mungkin bertahan di Gunung Grand Yon selama itu. Trik dangkal seperti itu bahkan tidak akan bisa membodohi binatang buas. Setelah Bradley mengatakan itu, pikiran semua orang akhirnya tercerahkan. Claude berkata dengan sedih, karena itu sangat cerdas dan keterampilannya jauh di atas kita, bagaimana kita bisa mendapatkan buah Phoenix hijau hanya dalam waktu 1 jam. Claude mulai mengeluh lagi. Meskipun yang lain tidak melanjutkan kata-katanya, kebanyakan dari mereka setuju dengan pandangannya. Terlalu banyak masalah yang ada di depan mereka. Bab 2714 bagi mereka untuk mendapatkan buah Phoenix hijau sudah merupakan tugas yang dianggap berat. Master Forest tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata Claude dan berkata, jangan hanya mengeluh jika kamu tidak bisa melakukannya. Setiap ronde telah diatur menjadi sangat ketat dan sulit. Kamu seharusnya tidak pernah berpartisipasi jika kamu tidak melakukannya, berpikir Anda memiliki keterampilan. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti orang lain tidak bisa. Bukankah Bradley berhasil mendapatkan buah Phoenix hijau? Kata-kata itu terasa sangat menghina. Claude tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik pada mereka. Penatua Maurice mengerutkan kening saat dia memarahi. Tutup mulutmu saja. Setiap kali kamu membuka mulut, kamu mencoba menuduh seseorang atau mengeluh. Seandainya aku tahu karaktermu, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menghadiri turnamen ini. Claude sangat enggan membiarkan Penatua Maurice mencaci maki dia seperti itu, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia masih penyebab semua ini. Setelah mereka kembali ke lembah Phoenix, Penatua Maurice mungkin memperindah laporan tentang dia jika Penatua Maurice tidak menyukainya. Kemudian, dia akan dihukum lebih dari yang seharusnya. Demi masa depannya, dia terpaksa menelan amarahnya. Conrad tidak terlalu peduli dengan apa yang diperdebatkan oleh orang-orang dari lembah Phoenix. Satu-satunya hal yang ingin dia ketahui adalah bagaimana Bradley akhirnya mendapatkan buah Phoenix hijau. Dia terlatih-tatih ke depan di sebelah Bradley dan berkata, jika Anda hanya menggunakan pil pembekuan, hasilnya akan sama dengan kami. Karena Anda berhasil mendapatkan pil Green Phoenix, maka Anda pasti menggunakan metode yang berbeda, kan? Bradley melirik Conrad Beaufort dengan tenang, memang benar bahwa pil pembekuan hanya bagian dari tipu muslihat, tapi itu sangat penting. Apakah Anda lupa untuk apa pil pembekuan digunakan? Conrad mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum menjawab, pil pembekuan dapat dikonsumsi dan digunakan secara eksternal. Mengkonsumsinya dapat membantu membatasi racun berbasis api. Digunakan secara eksternal, secara otomatis akan melepaskan energi dingin yang padat ke sekelilingnya. Namun, apakah itu mampu melawan Phoenix? Bradley mengangguk. Lagi pula dia tidak pernah berencana untuk merahasiakan ini. Lagi pula, metode yang digunakan Bradley bukanlah metode khusus sama sekali. Hanya saja yang lainnya, terlalu bodoh, dan menggunakan metode bodoh sebagai gantinya. Dia dengan tenang berkata, Phoenix tidak bodoh. Secara alami tidak akan ada pil yang dibuang begitu saja. Namun, saya tidak membuang pil beku untuk dimakan Phoenix. Saya juga tidak memasukkan racun ke dalam pil. Saya melemparkan pil murni untuk melepaskan energi dingin. Peserta lain semua bingung dengan penjelasannya. Tidak satu pun dari mereka mengerti apa yang akan dilakukan. Namun, Master Forest dan Elder Maurice segera melakukannya. Ketika merancang turnamen, mereka telah bertindak melalui bagaimana menyelesaikan tahap ketiga dapat dilakukan. Metode Bradley adalah yang mereka pikirkan,
dan sederhana serta dapat diandalkan. Bahkan Penatua Maurice tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Bradley jelas jauh lebih baik daripada siapapun yang rata-rata dalam hal bakat dan keterampilan. Dia mengandalkan keahliannya sendiri untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Memikirkan hal itu, Penatua Maurice mulai khawatir tentang Jack. Bab 2715. Dia tidak tahu apakah Jack memiliki keterampilan itu. Bradley tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain saat dia melanjutkan menjelaskan, pil yang membekukan tidak hanya melepaskan energi dingin, mereka juga mematikan indera penciuman. Dengan dua efek itu, tentu saja, saya bisa menangani Phoenix. Mendengar itu, yang lain masih belum begitu mengerti. Bradley mengerutkan kening saat dia mengutuk dalam hatinya. Semua dari mereka adalah idiot. Setelah itu, dia dengan sabar melanjutkan penjelasannya. Meskipun Phoenix tidak akan mengkonsumsi pil, Phoenix selalu menyukai tempat-tempat dengan energi dingin yang padat. Setelah pil pembekuan mengeluarkan energi dingin, Phoenix masih perlahan mendekati pil, bahkan jika itu tidak mau makan, dia. Itulah efek yang kuinginkan. Setelah melemparkan pil beku, aku menaburkan bubuk yang membingungkan. Agar tidak menarik perhatian Phoenix, aku menaburkannya di rumput liar. Bubuk yang membingungkan itu selalu tidak berwarna dan memiliki bau yang lembut. Dengan daya tarik pil yang membekukan, di atas efek mematikan aroma, Phoenix tidak akan bisa mencium bahkan jika aku dekat. Tentu saja, itu tidak akan sewaspada sebelumnya. Phoenix masih merupakan binatang buas yang memperkuat pegas. Sejumlah kecil bubuk yang membingungkan tidak akan banyak berpengaruh, jadi saya diam-diam menunggu di buffer. Saya hanya berani masuk setelah lebih dari setengah jam. Ketika saya memasuki alam ilusi, Phoenix segera bergegas ke arah saya ketika dia memperhatikan saya. Namun, itu sudah menghirup banyak bubuk yang membingungkan, jadi tidak memiliki kekuatan untuk menyerang sama sekali. Saya mengambil keuntungan dari kelemahannya untuk bergegas ke buah Phoenix hijau dan mendapatkannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia mengguncang buah Phoenix hijau di tangannya. Dia telah menjelaskan begitu banyak sehingga siapapun yang masih tidak bisa mengerti mungkin mengalami gangguan mental. Sebenarnya, metodenya tidak terlalu sulit, tetapi yang lain tidak memikirkannya sama sekali. Mereka bahkan mengabaikan masalah yang sangat penting. Lagi pula, mereka belum pernah ke Grand Yon Mountain sebanyak Bradley. Bradley memahami kebiasaan binatang dengan sangat baik. Meskipun mereka tahu bahwa binatang buas bisa menjadi cerdas, mereka biasanya mengabaikan fakta itu. Mereka menganggap Phoenix sebagai hewan liar yang hanya tahu cara membunuh. Itulah alasan kegagalan mereka. Claude menggerutu, kenapa aku tidak memikirkan itu? Bradley tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia mendengar itu. Saya berhasil memikirkan metode itu dengan sangat cepat murni karena pengalaman saya di Gunung Grand Yon. Bahkan jika saya memiliki orang yang melindungi saya masih menghadapi berbagai bahaya. Binatang buas ini semuanya licik. Saya memiliki perlindungan penyangga dan Phoenix dirantai. Aku hanya perlu beberapa trik kecil untuk mendapatkannya. Hanya saja kalian semua terlalu bodoh. Itulah satu-satunya alasan kamu merasa bahwa tahap ini terlalu sulit. Setelah Bradley mengatakan itu, semua peserta lain menjadi merah di telinga mereka. Bahkan jika mereka tidak menyukainya, mereka masih tidak dapat menemukan jawaban untuk Bradley. Itu karena mereka benar-benar terlalu bodoh jika ada yang melihatnya dari sepatu Bradley. Setelah beberapa saat, Benedict tiba-tiba berkata, menurutmu metode apa yang akan digunakan Jack? Bisakah dia menggunakan metode yang sama seperti Bradley? Memanfaatkan fakta bahwa burung Phoenix suka dingin, dan memasukkan racun ke dalamnya untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Bab 2716. Bibir Bradley berubah menjadi kerutan sebelum membentuk senyum dingin. Jack tidak memiliki apa yang diperlukan. Saya hanya bisa memikirkan metode ini karena saya bertemu binatang buas di Gunung Grand Yon, dan untuk waktu yang cukup lama pada saat itu. Pikirkan saja dirimu sendiri, dan kamu akan dapat menebak bagaimana pikiran Jack. Dia baru berada di Gunung Grand Yon selama 2 atau 3 hari, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengubah pandangannya sama sekali. Dia akan lakukan selanjutnya hanya apa yang Anda mampu, kurang lebih, kata Bradley, terdengar begitu yakin dan tegas dalam kata-katanya sehingga tidak ada yang menegurnya. Mereka pikir Bradley masuk akal. Jika Jack menghabiskan banyak waktu di Grand Yon Mountain seperti yang dimiliki Bradley dan tahu betapa liciknya binatang buas di sana, dia akan bisa mendapatkan buah Phoenix hijau seperti yang dimiliki Bradley.
Conrad tersenyum dan berkata, saya pikir dia akan kurang lebih seperti kita, hanya menggunakan beberapa pil dengan atribut dingin, atau mungkin beberapa harta untuk menarik perhatian Phoenix. Meskipun demikian, Phoenix adalah binatang yang dibumbui dengan pengalaman, dan tidak akan diberi umpan hanya dengan itu. Semua yang dia lakukan akan sia-sia. Hasilnya pada akhirnya akan seperti kita, dan dia akan kembali dengan tangan kosong. Penatua Maurice mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, dengan dingin melirik Conrad, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Penatua bahkan harus mengakui bahwa Conrad masuk akal. Lagi pula, hanya Bradley yang tinggal di Gunung Grand Yon selama periode yang signifikan, dan baru saat itulah Bradley dapat menemukan metode. Jack, di sisi lain, tidak memiliki pengalaman Bradley dan tentu saja tidak akan mengetahui metodenya. Bahkan jika Jack memiliki sesuatu yang mirip dengan Bradley dalam pikirannya, binatang itu secara alami akan lebih dijaga setelah apa yang dilakukan Bradley dan tidak akan lagi menjadi mangsa tindakan Jack jika dia meniru Bradley. Penatua Maurice frustrasi karena pikirannya tidak bekerja cukup cepat. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Jika dia memikirkannya lebih awal, dia tidak akan membiarkan Master Forest mengatur hal-hal seperti ini. Jack seharusnya yang pertama masuk. Burung Phoenix tidak akan waspada seperti sebelumnya, dan Jack akan memiliki peluang sukses tertinggi. Sayang, semuanya sudah terlambat. Jamison mengangkat alis dan berkata, bagaimanapun, Jack terlalu percaya diri. Kami semua kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Tapi kami semua akan menunggu di buffer sebentar demi keamanan, menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bersembunyi dan bergerak sesuai dengan itu. Jack, di sisi lain, hanya bergegas tanpa peduli di dunia dan, karena itu, mengunci mata dengan Phoenix sekarang. Pikirannya benar-benar mengejutkanku. Semua orang fokus pada Jack, yang hanya berdiri diam di depan Phoenix setelah dia selesai. Dia menyilangkan tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak segera bergerak. Perilakunya hanya membuat orang lain semakin bingung. Conrad tertawa terbahak-bahak. Saya pikir dia mulai menyesali banyak hal. Semua orang secara alami lebih bersemangat ketika mereka masuk. Dia hanya ingin berurusan dengan Phoenix sesegera mungkin. Dia bergegas masuk tanpa peduli di dunia dan sekarang dia panik, tidak tahu apa untuk melakukan. Lihat saja bagaimana dia hanya menatap binatang itu. Bab 2717. Yang lain mengangguk setuju dan bahkan bersimpati pada Jack. Sementara itu, bibir Bradley melengkung menjadi senyum dingin saat dia menatap sosok Jack, bisa menebak apa yang dia pikirkan tentang konflik dan penderitaan. Jack tampak diliputi kekhawatiran saat dia menatap Phoenix dalam barisan ilusi. Dia melihat Phoenix, lalu kelima buah yang tersisa sebelum dia diam-diam menghitung berapa nilai buah itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengambil buah-buahan itu setelah dia mengambilnya, dan apakah Sky Peak Pavilion akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, Phoenix adalah binatang buas yang memperkuat Pegas, intinya mampu mendapatkan harga yang cukup mahal. Selain turnamen, mendapatkan kristal roh adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran Jack. Kristal roh adalah motivasi terbesarnya. Meskipun demikian, Jack khawatir bahwa Sky Peak Pavilion akan menghentikannya untuk membawanya kembali. Pikiran itu bergema di benaknya saat dia memikirkannya beberapa kali, dan dia semakin berkonflik setiap detik. Dia tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu. Selama dia mengalahkan rekor Bradley, Phoenix Valley akan bisa mengamankan kemenangan mereka. Tidak terlalu lama telah berlalu pada saat itu juga, dia punya banyak waktu luang dalam batas yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Jack memutuskan untuk berbalik dan berjalan menuju penghalang. Semua orang di penghalang tiba-tiba melebarkan mata mereka dengan bingung ketika mereka melihat Jack berjalan mendekat. Apakah Conrad benar? Apakah Jack menyesali keputusannya dan ingin kembali? Setelah memasuki buffer, ilusi menghilang, mengungkapkan pemandangan dunia yang sebenarnya kepada Jack. Melihat ekspresi semua orang, Jack tidak merasa ada yang aneh sama sekali. Lagi pula, mereka tidak mengerti bagaimana dia bekerja. Master Forest tersenyum ketika dia berbicara, meskipun dengan rasa jijik, mengapa kamu kembali? Apakah kamu tidak menemukan rencana yang bagus? Apakah kamu kembali ke sini untuk memikirkan rencana lain? Mungkin kamu terlalu impulsif dan seharusnya tidak terburu-buru. Jack mengangkat alis, sama sekali tidak peduli dengan ejekan Master Forest.
Dia bahkan tidak melihat ke arah Elder Maurice sebelum dia berdeham dan berkata, jika saya mendapatkan kelima buah Phoenix hijau, apakah semuanya akan menjadi milik saya? Saat dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Mereka menatap Jack dengan mata melebar, tak bisa berkata-kata. Apa yang dia katakan? Sembur Claude. Melihat reaksi semua orang, Jack mengerutkan kening sebelum mengulangi kata-katanya. Bibir Tuan Forest berkedut. Apa katamu? Kamu menginginkan kelima buah Phoenix hijau, dan kamu ingin mengambil semuanya. Apakah aku mendengar semuanya dengan benar? Jack mengangguk. Ya, saya kembali untuk menanyakan ini kepada Anda. Jika saya mendapatkan kelima buah Phoenix hijau, apakah semuanya akan menjadi milik saya? Bagaimanapun, saya adalah peserta terakhir, dan tidak ada orang lain yang akan ambil bagian. Bibir Master Forest berkedut, mendapati dirinya sedikit bingung. Dia mengira Jack kembali karena Jack tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tidak pernah mengira ini adalah alasan mengapa Jack kembali. Bab 2718. Apa yang mendorong Jack untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan buah Phoenix hijau dan bahkan mengklaim sisanya untuk dirinya sendiri? Cara berpikir Jack terlalu banyak untuk dipahami oleh orang biasa. Bradley mendengus, dengan nada mengejek, apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Jack mengangkat bahu. Tentu saja saya tahu apa yang saya katakan, tetapi lebih penting jika Anda mengerti apa yang saya katakan. Saya tidak perlu mengulangi pertanyaan saya, Anda hanya perlu menjawabnya. Dia tidak ingin membuang waktu juga tidak ingin repot dengan semua orang. Baru pada saat itulah Master Forest menyimpulkan bahwa Jack tidak kompeten secara sosial, atau semacamnya. Kalau tidak, Jack tidak akan pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Jika Master Forest berpikir bahwa Jack mampu, dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Jack memiliki kelima buah Phoenix hijau. Meskipun demikian, Master Forest mengangguk dengan murah hati. Baiklah, aku setuju. Selama kamu bisa mendapatkan 5 buah Phoenix hijau itu, semuanya akan menjadi milikmu. Jack menghela nafas lega setelah mendengar itu, tetapi dia hanya mengambil nafas sejenak. Dia tidak kembali ke buffer untuk itu saja. Jack melanjutkan, jika saya akhirnya menggunakan terlalu banyak kekuatan dan Phoenix mati, saya tidak harus bertanggung jawab, kan? Bagaimanapun, tujuan dari putaran ini adalah untuk mengumpulkan green buah Phoenix dengan cara apapun yang diperlukan. Selama saya mendapatkan buahnya, saya akan berhasil. Membunuh Phoenix harus dianggap sebagai metode, ya. Sama seperti sebelumnya, kebingungan melanda orang-orang yang hadir pada pertanyaan Jack. Bahkan Penatua Maurice tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap Jack tanpa berkata-kata, tidak tahu permainan apa yang coba dimainkan Jack atau mengapa Jack kembali. Bibir Master Forest berkedut saat dia memandang Jack tidak percaya. Bukankah aku sudah menyebutkan ini sebelumnya? Selama kamu bisa mendapatkan buah Phoenix hijau, tidak masalah metode apa yang kamu gunakan. Selama kamu bisa mendapatkannya, kamu akan lulus. Aku juga mengatakan bahwa tidak masalah metode apa yang kamu gunakan. Tentu saja, itu berarti kamu diizinkan untuk membunuh dan membunuh Phoenix. Mendengar pertanyaan ini, apakah Anda berencana melawan Phoenix? Biarkan saya mengingatkan Anda, Phoenix bukanlah binatang dengan temperamen yang hangat. Jika Anda memprovokasi, ia akan mencoba dan membunuh Anda, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Jangan sampai Anda kehilangan diri sendiri karena hasil Anda. Jack mengangguk sebelum mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Dengan itu, Jack berbalik dan berjalan kembali ke alam ilusi, membuat semua orang terdiam di belakangnya. Benedict tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang dia coba lakukan. Jack terlihat sangat putus asa bagiku sekarang. Apakah dia akan mencoba meracuni Phoenix? Tingkat kecerdasan Phoenix tidak masalah. Itu tidak akan bersembunyi jika melihat seseorang mencoba meracuninya. Saya pikir Jack hanya panik pada saat ini, mencoba setiap metode yang dia bisa. Conrad mengangguk sambil berpikir. Jack sudah menyerah, kurasa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Sementara itu, Penatua Maurice dan Tuan Zain memandang Jack dengan khawatir, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Jack. Mereka juga mencoba menebak metode apa yang akan digunakan Jack untuk mendapatkan buah Phoenix hijau. Mereka khawatir dia akan terluka jika dia menggunakan metode yang terlalu intens. Bagi mereka berdua, Jack sudah menjadi seseorang yang sangat berarti bagi Phoenix Valley.
Jika Jack berakhir dengan cedera yang tidak dapat dia pulihkan, Phoenix Valley mungkin menganggap mereka berdua sebagai penjahat. Bab 2719. Bagaimanapun, Jack terlalu berbakat. Bahkan jika dia berada di lembah bagian dalam, dia akan dapat meningkatkan peringkat dengan mudah. Kehilangan turnamen sudah menjadi kejahatan besar, dan jika mereka gagal melindungi Jack, hukuman mereka pasti akan berlipat ganda. Penatua Maurice mau tak mau bergidik memikirkan itu saat dia berbalik untuk melihat Merzain, yang sudah menatapnya. Mereka bisa melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Pada saat itu, Claude mengangkat suaranya, di mana semua orang mendengarnya berkata, "Tunggu, apa? Apa yang dia lakukan?" Dia mengeluarkan senjatanya. Semua mata menoleh tajam ke arah Jack segera setelah itu. Pada saat itu, dia telah mengambil pedang abu-abunya dari biji mustard dan memegangnya erat-erat pada gagangnya. Rencana-rencana yang mereka semua bicarakan itu sebenarnya bisa berhasil, tetapi Jack tidak membutuhkannya. Phoenix hanyalah binatang buas pemadatan musim semi tahap awal, itu tidak sebanding dengan banyak perhatian dan usahanya. Dia memegang pedangnya di tangan kanannya saat tangan kirinya terus bergerak, membentuk segel demi segel. Garis cahaya abu-abu terbentuk di udara saat pedang jiwa terbentuk, satu persatu. Dalam sekejap mata, semua orang menyaksikan 75 pedang jiwa terbentuk di udara. Semua orang tahu apa yang Jack rencanakan. Dia benar-benar berencana untuk menghadapi binatang buas yang memperkuat Pegas secara langsung. Apakah dia gila? Kurasa dia kehabisan pilihan, sembur Claude. Dia mencoba melawan binatang buas yang memperkuat Pegas. Dia gila. Seorang petarung panggung bawaan mencoba melawan binatang buas yang memperkuat Pegas. Apakah dia pikir dia seorang seniman bela diri ahli? Karena Jack sengaja meninggalkan luka dalam, tidak ada dari mereka yang bisa melihat seberapa kuat dia. Namun, di mata mereka, itu tidak penting sama sekali. Bagaimanapun, Jack muncul kepada semua orang sebagai seorang alkemis, dan setiap pejuang yang memutuskan untuk memulai jalan seorang alkemis tidak akan pernah membangun akar mereka dalam kecakapan bela diri. Selain itu, usianya adalah batas, jadi dia hanya akan berada di tahap tengah dari level bawaan paling banyak. Bagi seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam bawaan paling banyak untuk menghadapi binatang buas yang memperkuat Pegas secara langsung adalah rintangan yang tidak dapat diatasi karena prajurit itu tidak akan dapat memiliki keterampilan dan kemampuan yang kuat. Ini menyimpulkan satu hal, Jack praktis menandatangani permintaan kematiannya. Master Forest menarik napas dalam-dalam saat dia dengan tidak percaya berkata, apakah dia tidak mau untuk hidup lagi? Atau, apakah dia begitu yakin bahwa dia bisa mengalahkan binatang buas yang memperkuat Pegas? Bahkan Master Forest dan Bradley bingung dengan tindakan Jack. Pasti ada yang salah dengan pikiran Jack. Pikir mereka cukup buruk sehingga dia akan berpikir untuk melawan binatang buas yang memperkuat Pegas. Sepertinya Jack sangat ingin mati. Sky Peak Pavilion bukan satu-satunya pihak yang tercengang pada pergantian peristiwa. Bahkan Penatua Maurice ternganga melihat pemandangan itu, seluruh tubuhnya gemetar saat melihatnya. Saat itulah dia merasa paling berkonflik sepanjang hidupnya. Dia memiliki keinginan untuk menarik Jack keluar pada saat itu, namun dia takut Jack punya rencananya sendiri. Itu semua mungkin hanya tipuan untuk menarik perhatian Phoenix untuk rencana Jack yang lain. Jika dia terburu-buru masuk, dia mungkin mengganggu rencana Jack dan menyebabkan kegagalan lembah Phoenix. Namun, jika Jack benar-benar berencana untuk melawan Phoenix dan dia kehilangan kendali atas situasi, dia bisa dibunuh oleh cakar nyasar. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa pergi tanpa cedera. Bahkan Merzain mulai kehilangan ketenangannya. Bab 2720. Merzain menoleh untuk melihat Elder Maurice dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Jack coba lakukan? Rencana macam apa yang dia miliki? Aku tidak begitu yakin tentang ini lagi. Dia menghadapi binatang buas pemadatan Pegas di sini. Di mata binatang buas yang memperkuat Pegas, Jack hanyalah semut besar di tingkat bawaan, dan dia tidak akan bisa menerima satu pukulan pun jika dia bergegas ke yang terbaik. Haruskah kita pergi dan menariknya? Dia keluar dari sana. Merzain tahu bahwa mereka secara otomatis akan kalah jika dia melakukan itu, tetapi kerugian adalah kerugian. Jika Jack mati dalam peristiwa ini, hukuman yang menanti mereka akan sangat berat ketika mereka kembali. Mereka bahkan mungkin akan menderita hukuman fisik selain diturunkan pangkatnya.
Saat dia memikirkan hukuman yang bisa dia dapatkan, Merzain secara otomatis bergidik, siap secara mental untuk menyalahkan Jack atas segalanya. Penatua Maurice berpikir lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Aku percaya pada Jack, bagaimanapun juga dia adalah orang yang sangat siap. Tidakkah kamu ingat, kami semua meragukannya selama tahap pertama, tapi dia tidak pernah seemosional itu. Seseorang seperti dia melakukan segalanya dengan sangat serius. Jika kita terburu-buru seperti itu, kita hanya akan merusak rencananya. Kita harus percaya diri padanya, apapun yang terjadi. Merzain mengangguk, merasa seperti dia praktis dipaksa untuk berpikir sedemikian rupa. Dia diam-diam berdoa untuk Jack, berharap dia tidak akan menyerah begitu saja untuk berkelahi. Itu hanya akan membunuhnya. Jack melambai, memadatkan 75 pedang jiwa menjadi pedang jiwa besar yang melayang di depannya. Pedang jiwa besar bersinar gelap, warna, tapi tiba-tiba berubah menjadi titik-titik cahaya dalam sekejap. Itu bergabung menjadi pedang abu-abu di tangan kanan Jack. Pada saat itu, Jack sudah hampir mencapai tahap sempurna dari menghancurkan kekosongan. Selama Jack berhasil memadatkan 25 pedang jiwa terakhir, dia akan mampu mencapai 100 pedang jiwa, status penghancur kekosongan terkuat. Teknik tingkat Dewa Pamungkas adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dilawan oleh siapapun. Hanya murid terbaik dari klan kelas 8 atau 9 yang bisa berlatih teknik tingkat itu pada usia ini. Pada saat itu, Phoenix terbangun dari keadaan lesunya, bangkit dari tanah. Saat berdiri, tingginya mencapai sekitar 9 meter, dan dibandingkan dengan binatang itu, Jack seperti tikus yang menghadap kucing. Burung Phoenix itu meraung saat matanya yang dipenuhi rasa jijik menatap tepat ke arah Jack. Meskipun mungkin tidak setajam manusia, itu masih perseptif dalam dirinya sendiri. Meskipun tidak bisa melihat seberapa kuat Jack, itu telah melihat peserta lain yang telah masuk, serta tingkat kemampuan mereka. Dengan itu, Phoenix telah menyamakan Jack ke tingkat yang sama dengan mereka dan melihatnya hanya sebagai semut di tingkat bawaan. Phoenix merasa sangat geli karena semut berani mengangkat senjata melawan dirinya sendiri. Tangisan yang dikeluarkannya setelah itu mungkin karena betapa geli rasanya saat menatap Jack. Itu mengangkat kepalanya dengan arogan dan memanjangkan cakarnya, tetapi Jack bahkan tidak berkedip pada reaksi Phoenix itu. Bibirnya melengkung ke atas saat dia mengarahkan pedangnya tepat ke kepala Phoenix. Di bawah mata semua orang yang melebar, dia menembak ke depan seperti bola meriam ke arah Phoenix. Semua orang melihat pemandangan itu, dan jantung mereka mulai berdetak kencang. Bersambung.